陆枫，野心欲望啊！今日死的越多越好。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di dalam ruangan yang kini penuh oleh sulur dan bunga iblis darah, Claude Chan langsung mengincar Lao Fang. Dan tombak petir kuno di tangannya, ia melepaskan teknik penguatan tubuh yang membuat tubuhnya dipenuhi cahaya emas. Serangan cepat menghantam Lao Fang yang terpaksa melindungi diri dengan sayap peraknya. Meskipun sayap itu menahan tombaknya, Lao Fang tetap terpental ke dinding dengan keras. Claude Chan terkejut karena serangan penuh kekuatannya tidak mampu menghancurkan tubuh lawannya yang hanya seorang kaisar tinggi. Kaisar Malam segera datang membantu Lao Fang. Claude Chan yang menyadari ancaman terbesar justru dari Kaisar Malam segera mengalihkan serangan kepadanya. Ice Blade ditugaskan untuk menahan Prising Tiger. Sementara Purple Clock diminta untuk membakar tubuh abadi demi memastikan kemenangan. Dengan kegilaan di matanya, Purple Clock menyetujui perintah itu. Lao Fang yang menggenggam pedang bayangan darah menyadari bahwa pertempuran telah mencapai titik kritis. Ia berpikir bahwa semua orang tampaknya rela membakar tubuh abadi demi harta karun itu. Namun dirinya berbeda, karena ia tidak memiliki tubuh abadi untuk dibakar. Saat itu, Purple Clock dengan mata penuh kegilaan kembali menyerang, mengarahkan 3 jam api yang berputar seperti bintang kecil, mengarah langsung untuk menghancurkan Lao Fang. Pertempuran pun semakin memanas, dan nasib harta karun ini ditentukan oleh siapa yang sanggup bertahan, dan siapa yang rela mengorbankan segalanya. Pertempuran di ruang harta karun semakin mendidih. 3 jam api milik jam ungu membakar udara, mengubah ruang sempit itu menjadi partikel-partikel kecil. Mereka berputar liar lalu menyatu menjadi bola api raksasa yang meluncur ke arah Lao Fang. Ruang di sekitarnya bahkan ikut terkendali oleh tekanan panas, membuat Lao Fang terpojok dan kesulitan untuk bergerak. Bola api besar itu semakin mendekat seakan-akan hendak menelan segalanya. Dengan satu kepakan sayap peraknya, ruang yang ditekan oleh jam ungu terkoyak begitu saja. Serangan itu terlepas dan tubuh Lao Fang menorehkan 3 lengkungan cahaya tipis, meninggalkan jejak yang indah namun mematikan. Bola api pun melesat menghantam dinding. Ukiran menara sekali lagi bersinar terang, menyerap dampak serangan agar bangunan tetap utuh. Jam ungu tertegun, matanya dipenuhi keterkejutan bercampur amarah. Ia tahu bahwa manusia ini mahir dalam kecepatan, tetapi untuk bisa menghindari serangan dalam ruang sempit seperti itu benar-benar membuatnya tak percaya. Senjata roh yang diciptakan secepat kilat benar-benar bisa dihindari. Normalnya bahkan seorang kaisar pun akan sulit selamat dari jarak sedekat itu. Jam emas yang tengah bertarung di sisi lain merenung, mendesak jam ungu untuk tidak membuang waktu. Jam ungu pun semakin marah, memutuskan untuk menggunakan cara terakhir. Energi abadi yang menakutkan meledak keluar dari tubuhnya, memaksa Claude Chan dan Kaisar Malam mengubah ekspresi mereka. Ia telah membakar tubuh abadi miliknya. Di ruang kendali, para prajurit pribumi menahan napas melihat peristiwa itu. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati, berharap para prajurit saling menghabisi satu sama lain. Sementara di dalam ruang harta karun, aura jam ungu yang membara melampaui kekuatan Claude Chan sendiri. Energi yang ia salurkan ke dalam 3 jam api miliknya membuat bentuk bola api menakutkan. Seakan bintang kecil yang mampu menembus ruang dan melumat segalanya. Bola api itu meluncur dalam kecepatan tak terbayangkan. Lao Fang tahu kali ini ia tidak bisa menghindarinya. Ia hanya bisa bertahan dengan sayap peraknya dan baju jirah umum yang melekat di tubuhnya. Ledakan terjadi bertubi-tubi. Bola api pertama menghantam sayap Lao Fang dan melemparnya ke dinding, menyebabkan ruang bergetar hebat. Bola api kedua menyusul, lalu ketiga menghujani Lao Fang tanpa henti hingga tubuhnya terpaku pada dinding. Ruang itu runtuh sejenak, dipenuhi partikel aliran. Sementara ukiran menara bersinar liar untuk meredam kerusakan. Perlahan ketenangan kembali. Semua yang menyaksikan pertarungan itu pun terpengaruh. Ice Blade menatap dengan mata lebar. Prising Tiger hampir tidak bisa menutupi mulutnya. Kaisar Malam membeku dalam keterkejutan bercampur kegembiraan. Bahkan Claude Chan menghentikan serangannya terhadap Kaisar Malam. Tidak percaya dan apa yang ia lihat saat ini. Jam ungu sendiri dilanda kebingungan dan amarah. Tidak yakin dengan kenyataan di depan matanya. Karena Lao Fang perlahan-lahan meluncur turun dari dinding.
Ia lalu berdiri kembali dan senyum tipis diukir di wajahnya, seakan mengejek lawannya yang telah membakar sebagian tubuh abadinya yang sia-sia. Jam Ungu pun terkejut. Ia telah membakar 3% tubuh abadinya, sebuah pengorbanan besar. Namun serangannya justru sama sekali tidaklah mampu menghancurkan Lo Fang. Biasanya membakar 3% tubuh abadi akan cukup untuk merusak sebagian besar tubuh lawannya, bahkan hingga 20%. Namun sayap Lo Fang bahkan tidak tergores sedikit pun, dan ini benar-benar di luar nalar. Pressing Tiger pun merenung penuh semangat, kagum pada kemampuan bertahan dari Lo Fang. Kaisar Malam berkomunikasi dengan heran, menduga bahwa Lo Fang dilindungi oleh bentuk kehidupan tumbuhan atau logam tingkat Kaisar Puncak. Itu adalah satu-satunya kemungkinan yang masuk akal. Namun Lo Fang hanya tertawa, menyimpan rahasianya sendiri. Mereka sadar Lo Fang memiliki kartu andalan yang tidak masuk akal. Dengan itu posisi mereka dalam pertarungan langsung berubah. Kaisar Malam bersemangat mengajak mereka segera keluar dari kamar, membawa harta karun untuk dibagi setelah teleportasi. Pressing Tiger pun setuju. Sementara itu rencana awal pihak lawan pun berantakan. Mereka berharap Lo Fang dihancurkan oleh Jam Ungu sehingga senjata dan cincin dunianya bisa direbut. Namun semua itu kini sirna. Jam Ungu yang merasa tak berdaya menyampaikan bahwa ia tidak mampu menghadapi Lo Fang. X-Blade pun gelisah menunggu arahan. Sedangkan Glock-chan marah besar dan ia tidak menyangka manusia yang dianggap paling lemah justru memiliki kekuatan bertahan seperti itu. Ia pun menyalahkan Jam Ungu dan X-Blade yang dianggap tak berguna. Namun ia juga sadar hanya dirinya yang bisa menghancurkan Lo Fang dengan membakar tubuh abadi. Ia pun menuntut bagian lebih besar dari harta karun, 70%, meninggalkan sisanya untuk Jam Ungu dan X-Blade. Keduanya meski tidak suka hanya bisa menerima itu. Mereka tahu tanpa Glock-chan peluang mereka tidak ada. Detik berikutnya tubuh Glock-chan pun bersinar dengan cahaya hijau. Energi menakutkan mengisi ruangan, mengguncang dinding hingga ukiran menara berkilau terang. Semua yang ada di ruangan pun terkejut menyadari bahwa Glock-chan telah memutuskan untuk membakar tubuh abadi miliknya. Lo Fang, Kaisar Malam, dan Pressing Tiger panik. Mereka tahu kekuatan Glock-chan yang berada di batas Kaisar, ditambah teknik penguatan tubuhnya, mampu melepaskan kekuatan setara jutaan penguasa sektor. Jika ia benar-benar membakar tubuh abadi, maka serangan akan lebih menakutkan dari gabungan jutaan pasukan Raja Serangga. Tidak ada yang berani menahannya. Glock-chan merenung, tubuhnya melesat cepat ke arah Kaisar Malam. Begitu cepat hingga lawannya tak sempat menghindar. Dengan telapak tangan yang dipenuhi petir, ia menghantam kepala Kaisar Malam dalam sekejap. Tubuh Kaisar Malam pun berubah menjadi abu lenyap dari pertempuran. Pertarungan pun memasuki titik balik yang semakin mencekam. Kaisar Malam yang bersayap, tubuhnya yang abadi kini hancur menjadi abu. Hanya menyisakan energi yang sangat lemah. Adegan itu membuat Lo Fang yang hendak kabur dari ruangan terkejut. Dari sisa tingkat energi yang tampak, Glock-chan benar-benar telah menghancurkan separuh tubuh abadi Kaisar Malam, yakni sebanyak 50%. Kehilangan setengah jiwa menjadikan Kaisar Malam hanya mampu melepaskan 10% kekuatannya. Jiwa yang merupakan inti dari tubuh abadi tidak bisa dipulihkan dengan mudah. Tatapan Kaisar Malam dipenuhi kegilaan menatap tajam Glock-chan. Ia terdesak, namun Glock-chan tidak menunjukkan rasa takut. Glock-chan merasa yakin bahwa bahkan jika Kaisar Malam membakar tubuh abadi miliknya, ia tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar Malam sendiri hanya bisa berharap Glock-chan akan mengendurkan serangan, namun harapan itu tampak sia-sia. Kaisar Malam mencoba mengancam dengan menghancurkan diri, namun Glock-chan mentertawakan hal itu. Menurutnya, penghancuran diri tidak akan mampu melukai tubuh abadinya. Ia telah menghancurkan separuh tubuh abadi Kaisar Malam dan sisanya akan segera berakhir. Glock-chan tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Kaisar Malam merenung, berjanji akan kembali untuk membalas dendam. Lalu tubuhnya mulai bergetar hebat, mengarah pada penghancuran diri. Namun dengan hanya separuh tubuh abadi yang tersisa, hasilnya tentu jauh lebih lemah. Ledakan yang terjadi tidak sebesar penghancuran diri penuh seorang Kaisar Puncak. Meskipun begitu, daya rusaknya tetaplah mengerikan. Ledakan itu pun menggelegar. Suara gemuruh mengguncang ruang harta karun. Penghancuran diri seorang Kaisar Puncak walaupun hanya setengah tetap setara dengan serangan jutaan serangga Raja Sektor yang menghantam secara bersamaan. Kekuatan itu mampu menghabisi seorang Kaisar tingkat tinggi, melukai Kaisar Puncak, bahkan mungkin membuat Kaisar Puncak jatuh jika keberuntungan berpihak. X-Blade yang tengah bertarung dengan Pressing Tiger menatap dengan wajah pucat.
Ia berteriak penuh kemarahan, menyalahkan Glochang sebagai penyebab kehancuran itu. Namun tidak ada yang bisa menghentikan kehendak Kaisar Malam. Gelombang kekuatan menghantam Ice Blade, tubuhnya seketika hancur menjadi abu. Kemudian abunya ikut tercerai-berai. Pressing Tiger yang terkejut berusaha menghindar, tetapi kekuatan gelombang menyerangnya. Baju jirahnya hanya mampu bertahan sesaat sebelum tubuhnya meledak, lalu membentuk ulang kembali. Jamungu pun tidak luput. Gelombang energi telah menghantamnya dengan keras. Ia menggertakkan gigi dan menyelubangi tubuhnya dengan lapisan pelindung. Namun akhirnya tubuhnya juga hancur, sebelum akhirnya terbentuk kembali. Lo Feng tak bisa menghindari ledakan itu dan ia membungkus dirinya dengan sayap peraknya bertahan sekuat tenaga. Ledakan itu menghancurkan hampir semua yang ada. Glochang, Jamungu, Ice Blade, Pressing Tiger, dan Lo Feng semuanya terkena dampak. Ada yang hanya terluka, ada juga yang kembali setelah tubuhnya hancur. Sementara Ice Blade benar-benar lenyap. Ledakan itu juga membuat menara pengorbanan terguncang hebat. Dinding-dinding berlapis yang sebelumnya mampu menahan tekanan pun hancur satu persatu. Meskipun ledakan perlahan melemah ketika menembus lapisan demi lapisan, sebuah kawah besar dengan diameter 60 km terbentuk akibat ledakan itu. Menara yang terbuat dari logam kelas F yang sebanding dengan senjata God Base atau benteng bintang masih berdiri. Namun pelindung internalnya retak hebat. Berbeda dengan dua ruang inti seperti ruang warisan dan ruang harta karun, keduanya yang jauh lebih kokoh. Setelah ledakan itu, keheningan menyelimuti menara. Lo Feng dan Pressing Tiger saling berpandangan, berkomunikasi dalam diam. Pressing Tiger kehilangan 6% tubuh abadinya akibat ledakan itu. Namun lebih menyayangkan bahwa kematian Kaisar Malam menjadi kerugian besar bagi kekuatan mereka. Di sisi lain, lawan mereka kehilangan Ice Blade, seorang kaisar tingkat tinggi, yang pengaruhnya tidak terlalu besar dibandingkan hilangnya Kaisar Malam. Lo Feng merasa kasihan pada Kaisar Malam, namun bagi Pressing Tiger, seorang manusia seperti Kaisar Malam masih beruntung. Umat manusia memiliki penguasa alam semesta yang mampu mengembalikan waktu dan ruang untuk menghidupkan kembali seorang prajurit. Meski kebangkitan itu tidaklah gratis, seorang kaisar seperti Kaisar Malam masihlah memiliki kesempatan untuk bisa kembali hidup. Bagi ras lainnya yang tak memiliki penguasa alam semesta, kebangkitan adalah mimpi mustahil. Bahkan bagi penguasa kota, menghidupkan kembali seorang kesatria bisa menyebabkan serangan balik pada hukum alam semestanya. Menghidupkan kembali makhluk yang lebih kuat bisa berakibat fatal. Maka jelas kebangkitan adalah beban berat, meski bagi manusia masih merupakan peluang berharga. Pressing Tiger menjelaskan bahwa Kaisar Malam akan hidup kembali suatu saat nanti, namun harus membayar harga yang tak terbayangkan. Lo Feng hanya bisa membatin bahwa Kaisar Malam memang beruntung. Di sisi lain, Jamungu memarahi Glochang karena memaksa Kaisar Malam hingga meledakkan dirinya. Ice Blade yang juga telah meninggoy merupakan ras mereka. Glochang tidaklah peduli, baginya keuntungan dari cincin dunia dan harta milik Kaisar Malam serta Ice Blade jauh lebih penting. Ia menyimpan semua barang itu dan memerintahkan agar tidak membiarkan Lo Feng kabur. Lo Feng mengepakkan sayapnya melesat pergi menembus lorong dengan kecepatan tinggi. Glochang dan Jamungu segera mengejarnya, sementara Pressing Tiger memilih jalur lain, menghindari kekuatan gila Glochang yang ia tahu bisa menghabisinya. Di ruang kendali, para prajurit pribumi menyaksikan semuanya. Mereka pun senang melihat kematian Kaisar Malam dan Ice Blade. Mereka juga berharap jimat yang mereka tinggalkan bisa direbut kembali. Namun kenyataannya Glochang telah menyimpannya lebih dahulu. Situasi pun semakin menegangkan karena tanpa jimat itu mereka tidak akan bisa membuka ruang warisan. Alhasil pada akhirnya penetua yang memimpin akhirnya mengeluarkan perintah, menyuruh Wu Ai, Menbu, dan Li Dongwu untuk segera bergerak. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, spoiler pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.